Satu dua cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia ini dalam pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita melanjutkan hadis yang ketujuh, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Qalu, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat tersebut wahai Rasulullah? Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillah, untuk Allah, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, wali kitabihi, dan untuk kitabnya, wali a'immatil muslimin, dan untuk para pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan keumuman kaum muslimin. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Kita sudah mengambil beberapa pelajaran-pelajaran dari hadis ini pada pertemuan yang lalu, terutama yang berkaitan dengan menasihati pemimpin kaum muslimin, bahwa menasihati pemimpin kaum muslimin tidak sama dengan menasihati manusia pada umumnya. Kenapa tidak sama? Karena Nabi di dalam hadis ini membedakan antara pemimpin dengan keumuman kaum muslimin. Dan di dalam hadis secara khusus Nabi SAW menyebutkan bahwa menasihati pemimpin tidak boleh dilakukan secara terang-terangan, namun harus di hadapan pemimpin tersebut dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nabi bersabda, man arada ayyan sahalidhi sultanin bi amrin fala yubdi lahu alaniyah. Barang siapa yang ingin untuk memberikan kritikan, saran kepada pemimpin, maka jangan dia tampakkan kritikannya itu di depan umum. Walakin liyakhud biyadih, tapi hendaklah dia gandeng tangannya, wa yakhlu bihi, dan dia berdua-duaan dengannya. Fa in qabila minhu fadaka wa illa kana qad adda alladhi alaihi lahu. Jika nasihatnya diterima, maka itu yang diharapkan. Jika tidak, maka dia sudah selesai menunaikan tugasnya, yaitu sebatas menasihati pemimpin. Maka segala bentuk kritikan-kritikan yang dilakukan oleh sebagian orang di zaman sekarang, entah dengan sindiran di media-media sosial, atau yang dilakukan oleh para khutbah, para ustadz-ustadz di mimbar-mimbar, atau di kajian-kajian mereka, di tulisan-tulisan mereka, ini semua keluar
dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluar dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka melakukan hal demikian bukan atas dasar tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun murni karena hawa nafsu mereka. Seandainya mereka betul menginginkan kebaikan, menginginkan perbaikan, tentu mereka akan mengikuti tata cara yang telah diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagai seorang Muslim tidak ada cara yang terbaik, tidak ada cara yang dampaknya lebih baik dari cara yang ditunjuk atau cara yang ditentukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sampaikan perbedaan antara nasihat dan ghibah. Karena di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nasihat kepada keumuman kaum muslimin. Para ulama membedakan antara nasihat dengan ghibah. Ghibah secara asal dilarang di dalam syariat. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Hujurat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Janganlah sebagian kalian menghibah sebagian yang lain. Apakah kalian ingin memakan bangkai saudara kalian sendiri? Tentu kalian tidak akan suka. Ghibah didefinisikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa-apa yang tidak disukai olehnya untuk disebut-sebut. Artinya kita menyebutkan aib saudara kita, yang mana saudara kita itu nggak suka kalau aibnya itu disebut-sebut. Ya, itu definisi ghibah. Nah, ghibah ini ada yang haram, tapi ada juga kondisi-kondisi di mana ghibah ini tidak diharamkan di dalam syariat, alias keluar dari ranah yang diharamkan. Bahkan bisa jadi ghibah ini disyariatkan. Ada kondisi-kondisi di mana seseorang dia mau nggak mau harus ghibah, dan itu bukan ghibah yang diharamkan, tapi itu masuknya nasihat. Disebutkan dalam 6 atau disebutkan dalam sebuah bait syair 6 kondisi dibolehkannya ghibah. Seorang penyair pernah mengatakan, al-ghibatu atau al-qadhu laisa bi ghibatin fi sittatin. Menyebutkan aib seseorang itu bukan termasuk ghibah yang diharamkan pada 6 kondisi. Ya, tapi ini bukan kabar gembira buat tukang ghibah ya. Yang suka, ya apa bahasa kita, lambene lemes. Ya. Yang mulutnya lemes suka menghibah, ini bukan kabar gembira. Kata penyair ada 6 kondisi di mana seseorang yang menyebutkan aib orang lain, aib saudaranya, maka itu tidak terhitung ghibah yang diharamkan. Yang pertama, mutadhallimin, yaitu seseorang yang terdolimi. Ya, seseorang yang dalam kondisi terdolimi, ada orang lain yang mendolimi dia. Maka tentu orang yang terdolimi ini boleh menyebutkan kedoliman orang yang berbuat dolim kepadanya. Contoh misalnya, ada seseorang yang mungkin dia dirampok, atau dia atau bagi wanita dilecehkan, ya, maka tentu itu adalah aib pelakunya. Ya, itu adalah aib pelakunya. Pelakunya nggak suka apa nggak kalau perbuatannya dia itu diumbar? Nggak suka dong. Bahkan meskipun itu pelaku kejahatan sekalipun, nggak mau aibnya itu diumbar. Tapi kemudian korbannya ini datang melapor kepada polisi. Anu Pak, saya kemarin habis dibegal, habis dicopet, dirampok, saya habis dipukul sama seseorang, ya, atau yang tadi perempuan, saya habis dilecehkan sama seseorang. Maka polisinya tanya, Anda tahu pelakunya siapa? Saya tahu pelakunya siapa. Kebetulan tetangga saya sendiri.
Siapa namanya? Oh maaf, saya nggak bisa sebut nama. Saya nggak mau riba. Jadi polisi mulia ya mas. Sebutkan namanya, nggak masalah. Kalau ada perlu fotonya, tunjukkan fotonya juga. Ini alamat rumahnya di sini. Ya, dia telah melakukan ini kepada saya. Sebutkan. Dan maka ini bukan termasuk riba yang diharamkan. Kemudian yang kedua adalah mustaftin, orang yang sedang meminta fatwa. Ya, orang yang sedang meminta fatwa. Seperti ada sepasang suami istri, atau langsung dari hadis Nabi SAW, Nabi pernah didatangi oleh seorang sahabat wanita yang bernama Hindun bintu Utbah bin Rabi'ah. Beliau ini istrinya Abu Sufyan. Dia datang kepada Nabi SAW mengeluhkan tentang suaminya yang pelit, tidak mencukupi atau memberikan nafkah yang cukup kepada dia dan anaknya. Maka dia meminta fatwa kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahih. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan ini orang yang pelit. Tuh, disebutkan aibnya. Ma yakfini wa waladi. Dia tidak mencukupi nafkahku dan anakku. Wa hal junaha alayya an akhudha malahu biduni ilmi. Wahai Rasulullah, apakah boleh aku langsung mengambil uangnya dia tanpa sepengetahuan dia? Maka kata Nabi SAW, khudhi ma yakfiki wa waladaki. Iya, ambil saja apa sebatas yang mencukupi kebutuhanmu dan anakmu. Ya, kebutuhan primer ya, bukan keinginan-keinginan. Maka hati-hati buat para istri. Hadis ini jangan dibawa kepada pemahaman yang keliru. Oh, berarti boleh ngambil uang suami untuk memenuhi kebutuhan. Apa kebutuhannya? Ganti iPhone baru, ya, beli tas harganya puluhan juta, ya, atau buat apa lagi? Apa sih uang wedok biasanya? Make up kosmetik. Ya wajar, nggak apa-apa. Ya kalau itu untuk suaminya nggak masalah. Ya, tapi kalau untuk di luar, suaminya cuma dapat ampasnya tok, alhamdulillah. Nah, maka hadis ini hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan primernya saja. Apa-apa yang memang menjadi tanggungan suaminya itu. Tapi perhatikan dalam hadis tersebut, Nabi SAW tidak menegur Hindun karena Hindun sudah menyebutkan aib suaminya, yaitu pelit. Maka ini dibolehkan karena dalam rangka meminta fatwa. Kemudian yang ketiga, wa mu'arif, yaitu seseorang yang memperkenalkan, ya, dalam rangka memperkenalkan. Misalnya seorang ingin untuk memperkenalkan orang lain dengan ciri yang itu merupakan aibnya dia. Kau kenal nggak sama Fulan? Fulan siapa ya? Fulan itu loh yang rumahnya di jalan ini. Siapa ya? Fulan yang dulu sekolahnya di sini, yang kerjanya di sini. Tetap dia nggak ngeh. Nah, sampai akhirnya disebutkan apanya? Disebutkan aibnya. Fulan yang pincang itu loh, gitu. Atau yang matanya kicer itu loh, misalnya. Atau yang dulu apa? Nakal. Intinya disebutkan tentang aibnya. Maka ini dibolehkan hanya dalam rangka untuk memperkenalkan. Kemudian yang keempat adalah wa muhadzir, yaitu seseorang yang memperingatkan kepada orang lain akan bahaya seseorang, baik bahaya duniawi ataupun bahaya dini bagi agama. Contoh, Anda pernah berbisnis dengan seseorang dan Anda tahu bahwa orang ini sudah punya pengalaman berbisnis dengan fulan itu ruwet. Ya, ruwet dia itu. Ya, orangnya itu nggak bisa dipegang ngomongannya. Kemudian ada teman Anda yang juga rencana mau berbisnis dengan fulan yang ruwet ini.
maka boleh Anda peringatkan dia, hati-hati bisnis sama fulan. Fulan ini ular. Ya, dia ini ular. Nggak bisa dipegang omongannya, mencela-menceli, tak karuan. Ya, saya pernah berbisnis dengan dia, naudzubillah, ditipu saya. Ya, maka ini boleh dalam rangka memperingatkan. Ini masalah duniawi. Atau misalnya seseorang yang dia itu dalam kondisi sakit, maka saya peringatkan kepada orang-orang yang lain, hati-hati engkau duduk bersama fulan, dekat-dekat dengan fulan, karena fulan itu punya penyakit yang menular. Ya, dia itu punya penyakit apa misalnya? Covid. Ya, jadi zaman Covid dulu gitu. Zaman Covid itu kalau Anda perhatikan dulu di grup-grup warga, biasanya kan diumumkan, hati-hati Pak Fulan kena Covid beserta keluarga. Hati-hati supaya warga tidak kontak fisik, ya, tidak berdekat-dekatan dengan Pak Fulan ini karena dia sedang dalam kondisi sakit. Maka itu bukan termasuk ghibah meskipun dengan menyebutkan aib. Ini perkara dunia, apalagi perkara apa? Agama. Perkara agama tentunya lebih layak untuk dipraktekkan. Kalau perkara dunia saja dibolehkan, apalagi perkara agama. Di antara dalilnya, Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat wanita yang bernama Fatimah bintu Qais. Bukan putrinya ya ini ya, beda orang. Namanya sama, Fatimah bintu Qais. Fatimah bintu Qais ini ingin untuk meminta saran kepada Nabi SAW tentang siapa lamaran yang dia terima. Karena ada dua orang yang sedang melamar dia. Ya, dua orang yang sedang melamar dia. Yang pertama namanya Abu Jaham, dan yang kedua Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian kata Nabi SAW, amma Abu Jahmin fala yad'u asahu an atikihi. Adapun Abu Jaham, dia itu tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Artinya pundaknya itu selalu tongkatnya itu selalu ada di pundaknya. Bisa berarti dia suka mukul, dan atau bisa berarti dia itu suka safar, ya, suka bepergian. Kon nek rabi ambek dhek ditinggal terus kan, atau kon nek rabi ambek dhek ditandangi terus kan. Tapi ini aibnya bukan? Aibnya. Wa amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Adapun Muawiyah maka dia miskin. Dia tidak memiliki harta yang cukup untuk menafkahimu. Disebutkan aibnya juga. Fa'ankihi Usamah. Kata Nabi, kalau aku saran, nikahlah dengan Usamah bin Zaid. Nah, dari kisah ini, kata para ulama, diantaranya Al-Imam Ibnu Abdul Bar, dalam kitabnya At-Tamhid, beliau mengatakan, wa idza jazal kalamu fi amri ad-dunya fal kalamu fi amri din min babi aula. Kalau boleh membicarakan seseorang dalam urusan duniawi, menghibai seseorang dalam urusan duniawi, limaslahatin, karena memang ada maslahat di situ, maka tentu membicarakan seseorang dalam urusan agama lebih boleh harusnya. Tapi ingat, harus ada maslahatnya membicarakan seseorang itu. Bukan karena dasar kebencian, bukan karena dasar hasad, ya, karena iri, kedengkian, bukan. Ya, membicarakannya itu memang karena ada kemaslahatannya itu. Anda memiliki seorang putri, anak wanita. Kemudian anak Anda ini dilamar, ya, dipinang oleh seorang laki-laki. Kemudian Anda nggak tahu laki-laki ini siapa. Anda berusaha untuk mencari tahu bagaimana latar belakang laki-laki ini. Maka Anda bertanya kepada orang lain, bagaimana fulan ini, bagaimana akhlaknya dia, bagaimana sholatnya dia,
agamanya dia. Nah, orang yang ditanya ini, boleh nggak dia itu jujur? Oh, ini fulan ini sholat ya setahun itu saya kelihatannya cuman Idul Fitri sama Idul Adha. Aib bukan ini? Aib. Apa ini termasuk ghibah? Dosa berarti dong. Terus gimana? Anda kalau ditanya kayak gitu gimana? Harus jujur atau jawabnya Anda tutup-tutupi, Anda bohongi? Oh ndak, fulan iki rajin sholatnya, kencang sembayangnya deh. Atau jujur? Gimana? Jujur aja. Hah? Jujur nggak masalah. Ustaz, apa bukan termasuk membongkar aib? Enggak. Dasarnya bukan karena kebencian. Paham ya? Niatnya kita bukan dalam rangka kebencian, kedengkian, enggak. Tapi niatnya adalah memang karena ada kemaslahatan. Yang dicari sama fulan ini adalah calon menantu yang agamanya baik. Maka kita katakan bahwasanya fulan ini nggak baik agamanya. Apa buktinya? Ya, dia sering meninggalkan sholat, atau bahkan dia ini termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat misalnya. Berarti nggak cocok dia jadi mantumu, ojo dipek mantu. Ini semua bukan karena saya benci sama fulan tadi, enggak. Beda sama orang yang benci. Kalau orang yang benci, meskipun fulan ini agamanya baik, tetap digambarkan apa? Tetap digambarkan buruk. Oh fulan ini, yo masih ada rajin sholat, pencitraan nih, gue percaya kon. Pura-pura tak itu, saya tahu dia itu hatinya munafik. Ya, naudzubillah. Nah, maka sekali lagi boleh seseorang dia menyebutkan aib orang lain di dalam perkara duniawi apabila itu memang ada kemaslahatan di situ, bukan atas dasar kebencian. Nah, apalagi masalah agama. Misalnya Anda tahu ada seorang ustadz dai yang dia ini pemikirannya menyimpang, yang dia ini memiliki kesesatan-kesesatan, ya. Atau dia seorang dai yang jahil, nggak memiliki kapasitas ilmu dalam beragama, tapi sudah lancang berbicara tentang masalah-masalah agama. Mau ceramah di tempat antum, di kampung antum, maka Anda peringatkan kepada orang-orang, hati-hati fulan ini, Ustadz fulan ini menyimpang. Ya, dia memiliki pemikiran ini, akidahnya begini, dengan bukti yang memang Anda ketahui dia demikian. Maka ini dibolehkan. Ya, ini dibolehkan. Ustadz, apa bukan itu wilayahnya ulama? Enggak. Ya, orang-orang awam boleh masuk dalam ranah seperti ini, selama Anda tahu betul memang bahwa fulan itu memiliki kesesatan. Jangan Anda mengatakan, oh saya ini bukan ustadz, saya levelnya beda sama dia, saya nggak punya hak untuk mengatakan dia ini menyimpang. Nah, Anda selama ini belajar agama, sudah nampak di mata Anda bahwasanya fulan ini memang menyimpang. Meskipun memang titel pendidikan Anda tidak setinggi fulan, pemahaman beragama Anda tidak setinggi fulan, tapi ada setidaknya pengetahuan dalam diri Anda bahwa fulan ini memang membawa pemikiran yang menyimpang di dalam kajian-kajiannya. Maka sampaikan, peringatkan orang lain akan kesesatan fulan ini. Soal nanti mereka menuruti Anda atau tidak, itu sudah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Anda telah memberikan tahdzir, peringatan kepada orang-orang bahwa fulan ini memiliki kesesatan. Maka waspada. Ya, jangan duduk di majelisnya dia, jangan mendengarkan ceramah-ceramahnya di YouTube, jangan membeli buku-bukunya, jangan membaca karya-karyanya, karena dia ini menyimpang dari akidah yang hak. Maka ini dibolehkan. Bukan hanya ulama, bukan hanya ustadz, orang awam juga boleh masuk dalam hal ini. Ya, dengan syarat tadi, Anda tahu betul kesesatannya dia. Bukan katanya-katanya, bukan. Ya, kalau katanya-katanya ya semua dibilang sesat. Tapi Anda tahu betul. Kemudian piro mau? Yang kelima,
wa mujahir fisqan, orang yang terang-terangan berbuat kefasikan. Ya, orang yang terang-terangan berbuat kefasikan, maka tidak ada larangan untuk Anda membicarakan kefasikan yang dia terang-terangan di situ. Ya, ada orang yang terang-terangan nggak puasa di bulan Ramadan, bangga dia tampakkan. Orang yang terang-terangan minum khamr, orang yang terang-terangan berzina, ya, maka boleh Anda membicarakannya. Apakah bukan termasuk ghibah? Tadi kembali ke definisi ghibah. Ghibah adalah yaitu engkau menyebutkan aib saudaramu yang dia nggak suka kalau disebut-sebutkan. Nah, ini bukan Anda yang membicarakannya, dia sendiri yang apa? Menampakkannya. Maka dia itu nggak menganggap itu sebagai aib. Dia nggak menganggap itu sebagai hal yang memalukan buat dia. Dia sendiri yang menampakkannya. Dan yang keenam, wa man talabal i'anah li izalatil munkar, yaitu barang siapa yang meminta pertolongan untuk menghilangkan kemungkaran pada seseorang. Contoh, Anda memergoki ada anak gadis tetangga yang dia ini ketemu sama Anda lagi pacaran jalan sama cowoknya. Anda tahu loh, ini kan anaknya Pak Fulan ini, tetangga kita ini. Iya kok gendaan deh, rangkul-rangkulan mana? Apa yang Anda lakukan? Jarno wis aku mbiyen yo koyo ngono. Apa yang Anda lakukan? Hah? Iya, cepu. Tidak apa-apa jamaah. Boleh. Laporkan kepada orang tuanya, Pak, foto dengan foto misalnya, Pak, ini anaknya sampean ini. Iya. Apa sampean tahu anaknya sampean jalan semen? Ya Allah, naudzubillah gini. Maka itu dibolehkan. Nanti itu anak gadisnya marah, Pak, Bapak kok nyebar-nyebarin aib saya gitu. Ini dibolehkan dalam agama. Ya, dalam agama dibolehkan seorang yang ingin menghilangkan kemungkaran, dia meminta pertolongan kepada orang lain. Karena Anda nggak punya wewenang di situ, bukan anak Anda. Ala kulli hal, ini perbedaan antara ghibah dan nasihat. Anak kita selesai dari pembahasan hadis yang ke-7. Sekarang kita masuk al-hadis ats-tsamin. Hadis yang ke-8. An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Kata Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, sampai mereka bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, sampai mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Jika mereka melakukan itu, maka terjaga darah-darah mereka dan harta-harta mereka dariku. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, yaitu seorang yang sudah bersyahadat. Apakah darah dan hartanya pasti terjaga? Belum tentu juga. Kalau dia melakukan sesuatu yang secara syariat Islam berhak untuk ditumpahkan darahnya, maka dia ditumpahkan darahnya. Seperti apa? Ya, kisos. Ya, meskipun seorang muslim, maka dia dikisos atau dirajam ketika dia berzina, ya, dan seterusnya. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala
nanti hisabnya atas Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti hisabnya atas Allah Subhanahu wa taala, urusannya Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Taib, hadis ini kandungannya annan nasa yu'amiluna bil-zahir. Di antara kandungan dari hadis ini adalah manusia itu disikapi sesuai dengan zahirnya. Ya, manusia disikapi sesuai dengan zahirnya. Maksudnya, ketika ada seseorang yang dia itu zahirnya Islam, tapi batinnya dia itu kafir, maka bagaimana kita menyikapi dia? Kita sikapi sebagai muslim atau sebagai orang kafir? Muslim. Tetap kita sikapi sebagai seorang muslim. Kenapa? Karena urusan batin kita nggak tahu. Yang tahu dia dengan siapa? Dia dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya tadi Nabi mengatakan nanti di akhirat urusannya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dalam urusan dunia, maka kita menyikapi seseorang sesuai dengan zahirnya. Zahirnya muslim, kita sikapi muslim. Zahirnya kafir, kita sikapi kafir. Kemudian dari hadis ini pelajaran yang dipetik, Nabi tadi mengatakan umirtu, aku diperintahkan. Maka di sini yang memerintahkan berarti siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang memerintahkan Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi tadi, umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Manusia yang dimaksud di sini adalah al-musyrikun, la ahlul kitab. Yang dimaksud adalah kaum musyrikin, bukan ahlul kitab. Karena ahlul kitab itu tidak diperangi terlebih dahulu, namun mereka didakwai, ya, mereka didakwai untuk masuk Islam. Jika mereka tidak mau masuk Islam, maka mereka membayar jizyah, ya, membayar ya upeti, diserahkan kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, adapun kaum musyrikin, maka kaum musyrikin tidak diambil jizyah atas mereka. Ini sekali lagi jika pemimpin betul-betul menerapkan di dalam sebuah negara hukum Islam, maka pemimpin tersebut tidak mentolerir kesyirikan. Ya, adapun ahlul kitab, maka mereka ditawarkan, didakwai untuk masuk Islam. Jika mereka menolak, mereka dibiarkan dengan agama mereka. Namun dengan syarat mereka harus membayar jizyah kepada pemimpin kaum muslimin itu. Kemudian pelajaran berikutnya, annal qital syuri'a li'i'la'i kalimatillah. Perang itu disyariatkan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, perang disyariatkan untuk meninggikan kalimat Allah. Walam yushra' lisafkid dima. Perang itu tujuannya bukan membunuh. Ya, keliru kalau ada orang yang mengatakan perang itu pokoknya kudu mateni wong. Enggak. Perang tujuannya adalah untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idan al-qital masyru'un fi syari'ah min babil wasail la min babil ghayat. Maka dengan demikian perang itu disyariatkan hanya sebatas menjadi sarana, bukan tujuan. Ya, perang itu adalah sarana, bukan tujuan. Maka kalau Anda pernah mendengar ya berapa tahun yang lalu ada seperti syair yang diucapkan oleh orang-orang yang berpemikiran khawarij dari ISIS dan yang lainnya. Mereka mengatakan wal jihadu ghayatuna la hayata illa bil jihad wala tuma'ninata illa bil jihad. Ya, wala apa itu? Tidak ada ketenangan kecuali dengan jihad. Tidak ada kedamaian kecuali dengan jihad. Ya, tidak ada kehidupan kecuali dengan jihad. Wal jihad ghayatuna, jihad adalah tujuan kami. Ya, maka ini adalah kebatilan.
Ya, karena jihad itu disyariatkan hanya sebatas sarana. Apabila sarana ini memang tidak dibutuhkan, maka tidak dijalankan. Paham ya? Sarana ini apabila tidak dibutuhkan, maka tidak dijalankan. Ketika berjihad, maka pemimpin itu menimbang antara maslahat dan mafsadat. Kalau kaum muslimin tetap berjihad melawan orang-orang kafir tersebut, dia akan mempertimbangkan kekuatan orang-orang kafir dengan kekuatan kaum muslimin. Setelah dilihat ternyata kekuatan orang-orang kafir jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kekuatan kaum muslimin, jika dipaksakan berjihad, maka yang terjadi adalah banyak di antara kaum muslimin yang tertumpah darahnya, negeri-negeri kaum muslimin porak-poranda misalnya. Maka ketika itu tidak disyariatkan jihad, maka jihad tidak dilaksanakan. Tapi apa? Bersabar. Nabi menceritakan nanti di akhir zaman, Nabi Isa dan kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemana? Ketika datang Ya'juj dan Ma'juj. Hah? Gunung. Iya, naik ke atas gunung. Bukan tetap disuruh berperang, tidak. Kenapa? Karena kekuatan Ya'juj dan Ma'juj jauh tidak sebanding dengan kekuatan Nabi Isa dan kaum muslimin di zaman tersebut. Demikian juga kondisi ketika Nabi di kota Mekah. Ketika kondisi Nabi dan para sahabat masih lemah, kaum musyrikin masih dalam kondisi yang kuat, maka tidak disyariatkan berjihad. Tapi ketika itu bersabar dengan kondisi yang ada. Maka yang tahu adalah pemimpin. Yang tahu kondisi seperti ini adalah pemimpin. Dia yang lebih tahu bagaimana realita kondisi umat yang ada ini. Adapun individu-individu yang gemar meneriakkan jihad, meneriakkan takbir, wah ini presiden ini kenapa kok enggak menyuruh kita berangkat jihad saja ke Palestina sana, berperang melawan orang-orang Zionis. Mereka enggak mempertimbangkan maslahat dan mafsadat. Mereka hanya bisanya apa? Ya pekikan takbir modal semangat, enggak mempertimbangkan dampaknya, hanya modal semangat saja. Maka pemimpin yang tahu bahwasanya kondisi kaum muslimin jika dibandingkan dengan kondisi orang-orang kafir, ya terutama kalau kita bicara Zionis sekarang, nggak sebanding. Ya nggak sebanding kekuatannya. Ya jangan mengatakan oh kita tawakal kepada Allah. Nabi kurang tawakal apa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi kurang tawakal apa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa Nabi nggak nekat bertempur melawan orang-orang musyrikin ketika Nabi dalam kondisi lemah? Dengan alasan tawakal sudah kepada Allah. Allah Maha menolong kita. Betul, Allah Maha menolong kita. Harus dengan cara yang benar. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, yaitu dengan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, aturan mainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru Allah menolong kalian. Bukan hanya modal semangat, bukan hanya modal pekikan takbir, tidak. Maka orang-orang ini nggak tahu kondisi realita yang ada. Sedangkan pemimpin tahu kondisi realita yang ada. Makanya mereka lebih memilih untuk bersabar, lebih memilih untuk bertahan. Karena kondisi memang dalam kondisi yang lemah, kondisi yang dhaif. Orang kafir dalam kondisi yang kuat. Jika dipaksakan, banyak nyawa yang melayang. Negeri-negeri kaum muslimin dicaplok oleh orang-orang kafir. Ya, banyak terjadi kekacauan, penindasan. Ya, maka ini gak dipikirkan sama mereka. Yang penting pekikan-pekikan takbir, teriakan-teriakan jihad. Maka rakyat itu memandang tidak sebagaimana pemimpin melihat. Rakyat itu ngelihatnya terbatas, sedangkan pemimpin melihat jangkauannya lebih luas. Kita ini ngelihatnya cuma dari mana sih? Paling dari medsos, orang-orang itu TikTok, Instagram, Facebook. Kuotanya habis ya wes wassalam. Wifi-nya mati ya sudah wassalam. Ya. Mereka nggak tahu kondisi umat bagaimana, kondisi geopolitik bagaimana. Mereka nggak tahu yang sebenarnya. Mereka nggak tahu bagaimana kalau kita begini, dampaknya bagaimana.
Kalau kita begini dampaknya bagaimana? Ruwet loh mikirin ngono. Nggak sesimpel main game. Dikira sama orang-orang ini apa? Main game yang kalau kalah bisa apa? Bisa reset lagi, restart lagi. Bukan game ini. Ada nyawa yang melayang, ada darah yang tertumpah, ada negeri yang hancur ketika salah perhitungan. Itu yang dipikirkan oleh pemimpin-pemimpin yang selama ini dicaci maki sama mereka sebagai antek-antek Zionis. Enggak, mereka berusaha bertahan untuk meredam gejolak agar jangan sampai banyak nyawa yang lebih banyak tertumpah, darah yang lebih banyak tertumpah, nyawa lebih banyak melayang. Itu yang mereka usahakan. Dan mirip kayak bal-balan ya, orang-orang lihat bal-balan ini kan gitu. Iya, sing rame itu siapa? Sing rame sing lihat. Ya. Kenapa? Karena yang melihat, yang nonton beda pandangannya dengan yang sedang main. Kalau yang sedang main, pandangannya itu terbatas. Dia nggak tahu di belakangnya ada siapa, temennya ada di mana saja, nggak tahu. Sing main bal-balan ini lapangan ini, nggak tahu. Tapi kalau kita lihat dari TV, gimana? Lebih luas nggak? Lebih luas. Makanya kita dengan sombongnya langsung mengatakan, iku lo operon kono, iku lo mburimu, iku lo jane aku baru melbu. Ya. Dia nggak merasakan, paling nek dikongkon dolen dhewe bingung deh. Dan ala kulli hal, intinya jihad disyariatkan min babil wasail. Jihad itu bukan tujuan, tapi jihad itu adalah sarana. Dan jihad untuk meninggikan agama Allah, meninggikan kalimat Allah, bukan untuk mateni wong, bukan hanya sebatas untuk membunuh. Membunuh itu dampaknya. Ya, membunuh itu adalah dampak dari peperangan tersebut. Sebagaimana kita kalau mau menikmati daging sapi, daging kambing, maka harus apa dulu? Disembelih. Ya, sembelih itu bukan tujuan. Ya, sembelih itu bukan tujuan utama. Kalau memang itu tujuannya adalah daging ya, bukan ibadah. Tapi tujuan utamanya adalah dagingnya tadi itu. Nah, kita nggak akan bisa mendapatkan daging kecuali harus disembelih dulu. Kurang berapa? 10 menit. Tapi ini masih banyak pelajaran-pelajaran lain. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Untuk mensikapi yang sekarang lagi booming tentang Israel yang menyerang ke negara Muslim ya, terus dari beberapa negara Muslim kayak Palestina, terus Iran sama sekarang yang terakhir dari Lebanon. Di sisi lain dari beberapa negara itu yang lagi yang berani memberikan respon perlawanan ke Israel dan Iran. Tapi di sisi lain katanya Iran itu bukan apa ya, bukan Islam gitu loh. Tapi di sisi lain Iran mengatakan mereka orang-orang Muslim gitu. Bagaimana mensikapi ini? Iran kita tahu memang betul dia bukan negara Islam, karena Iran berpemahaman Syiah Rafidah yang memiliki banyak kekufuran, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka menampakkan diri sebagai kaum muslimin. Adapun
Zionis, Yahudi, memang adalah kebiasaan mereka untuk keras perlawanannya kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah firmankan di surah Al-Maidah, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Kau akan mendapati kelompok yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang beriman adalah Yahudi dan wal ladzina asyraku, dan orang-orang yang di atas kesyirikan, ya, di atas agama kesyirikan. Maka tidak mengherankan apabila kita dapat ya orang-orang Zionis Yahudi alaihim la'inullah, mereka memerangi kaum muslimin, negara-negara kaum muslimin. Nah, yang kita singgung tadi adalah kenapa negara-negara Arab, negara-negara Islam yang lain kok mereka tidak menyerang Zionis, ya, mereka kok tidak menyerang balik Zionis. Maka itu yang tadi kita bahas. Mereka mempertimbangkan apa? Maslahat dan mafsadat. Mereka tahu bagaimana kapasitas kondisi negara mereka masing-masing, dimana ketika mereka memaksakan untuk memerangi Zionis, maka mereka tahu dampaknya itu akan lebih besar, kerusakannya itu akan lebih dahsyat. Bahkan mungkin bisa jadi kemarin nggak ada hajian. Kenapa? Ya, Saudi sedang perang melawan Zionis. Ya, Zionis sudah berhasil masuk ke Saudi. Dia sudah memerangi ya kaum muslimin yang ada di Saudi misalnya. Ditutup, nggak bisa haji, nggak bisa umroh. Itu yang lebih besar dampaknya. Maka mereka mempertimbangkan demikian. Maka mereka berusaha untuk memperkecil, ya, berusaha untuk memperkecil kedoliman-kedoliman Zionis tersebut dengan melakukan berbagai macam diplomasi politik. Tujuan mereka adalah untuk meminimalisir kedoliman Zionis itu. Dan ini ada salafnya dahulu, yaitu Nabi SAW ketika perang Ahzab. Ketika Nabi perang Ahzab, Nabi itu pernah menawarkan kepada suku Ghatafan, kabilah Ghatafan. Jadi perang Ahzab itu kan perang yang berisi koalisi-koalisi. Ada suku Quraisy, ya, ada Yahudi juga ikut koalisi di situ. Ada kabilah-kabilah lain, ya, kabilah-kabilah Arab lain. Mereka diajak bersatu untuk memerangi Nabi SAW. Maka Nabi melakukan diplomasi kepada suku, namanya suku Ghatafan. Nabi tawarkan kepada mereka, kalau kalian mau melepaskan diri dari dukungan kalian kepada Quraisy, maka kami akan nyetor setengah hasil bumi kota Madinah, kami setorkan kepada kalian. Tapi dengan syarat kalian keluar dari koalisi itu. Ya. Dan itu dilakukan. Ya. Ditawarkan kepada suku Ghatafan tersebut, menunjukkan bahwasanya diplomasi demikian itu hal yang lumrah, hal yang wajar. Tidak ada ceritanya Nabi SAW kemudian gak usah diplomasi, maju terus, pantang mundur, nekat, enggak. Kemudian yang kedua, Muawiyah bin Abi Sufyan ketika menjadi gubernur di Syam. Ya, beliau menjadi gubernur di Syam. Setelah itu beliau menjadi raja. Muawiyah itu nyetor kepada Romawi, ya, memberikan setoran kepada Romawi, kepada bangsa Romawi, kerajaan Romawi, dengan harapan agar mereka tidak menyerang Muawiyah. Muawiyah nyetor, dan itu bukan aib, karena mereka tahu bahwasanya Romawi lebih kuat. Mereka memiliki persenjataan yang lebih kuat, pasukan yang lebih kuat. Sedangkan kaum muslimin dalam kondisi yang lemah. Nah, adapun Iran, maka wallahu a'lam, ya, tujuan mereka di balik hal tersebut, kalau kita lihat track record mereka ini justru lebih bengis kepada kaum muslimin daripada Zionis itu sendiri. Jadi lucu kalau ada yang bilang, ya, Iran membela Palestina. Apa kepentingan Iran membela Palestina? Gak ada.
tidak lain tidak bukan mereka cari muka kepada kaum muslimin agar mereka dianggap bagian dari kaum muslimin. Kalau Anda lihat bagaimana track record sejarah mereka, mereka lebih besar pembantaiannya kepada kaum muslimin daripada Zionis itu sendiri. Lihat yang dilakukan Iran kepada kaum muslimin di Suriah. Kalau betul mereka melindungi kaum muslimin, mereka nggak akan membantai kaum muslimin di Suriah. Ketika masih berkuasa siapa? Bashar Assad. Ya. Ya, itu disokong sama Iran yang kemarin mati itu, Ali Khamenei itu. Maka jangan percaya dengan sandiwara-sandiwaranya Syiah seperti itu. Wallahu a'lam. Seorang kalau dipalak sama preman misalnya, dia jualan gitu, dipalaki sama preman, uang keamanan gitu, ya Pak, disetorkan atau tidak? Hah? Ya, mempertimbangkan maslahat dan mafsadat, kan gitu. Parkir sajalah, nggak usah preman-preman lah, yang masalah kita hadapi tiap hari. Parkir, kita parkir. Ya, kalau misalnya nggak kita kasih, besar kemungkinan apa? Diomeli. Kalau diomeli toh nggak apa-apa. Kalau kita yang bawa roda 4 biasanya, apa yang kita khawatirkan? Iya diberati. Iya diberati. Itu yang dikhawatirkan. Maka sudah kita membayarkannya hanya gara-gara kondisi kita yang lemah, yang memang kondisinya mereka yang lebih kuat, dan kita nggak mau buang-buang waktu cari ribut dengan mereka. Itu hal yang biasa, hal yang lumrah. Demikian yang terjadi di perpolitikan. Iya. Tentang mengingatkan pemimpin tadi, kalau sekira terbuka dilarang. Tapi faktanya kalau hari ini dalam mengingatkan pemimpin itu sepertinya kok lebih manjur kalau viral di medsos misalnya. Maka itu yang akan ditindaklanjuti untuk perbaikan. Daripada diam-diam itu kita nggak tahu, dikiranya ada di politik yang lain atau apa gitu ya. Jika kok sepertinya mengingatkan secara terbuka di media massa ataupun medsos itu lebih ampuh gitu. Nah, berarti yang dicari hasil. Ada temen itu saya bilangin gini, dia itu kalau di jalan tol itu ngebut bisa sampai 150-170 km per jam. Dia pacu kendaraannya itu. Saya bilang sama dia bahwa aturan di jalan tol sampai 100, ya 110 mungkin masih ditolerir lah. Tapi sudah 150, 170 nggak boleh. Nah, cuman alasan dia, kalau saya jalannya 100, 110 ngantuk. Kalau ngantuk lebih bahaya, kecelakaan, microslip kata dia. Tapi kalau dia pacu kendaraannya segitu 150, 170, maka dia nggak ngantuk kata dia. Apa dibenarkan? Hah? Tetap nggak dibenarkan, meskipun yang dituju adalah hasilnya. Maka sama, namanya hasil itu tidak menunjukkan berarti caranya benar. Jadi kalau yang ditanyakan tadi, lebih banyak berhasil mengikuti cara orang-orang sekarang, yaitu dengan mengkritik di depan umum, ya dibikinkan meme atau diviralkan dan seterusnya, itu jauh lebih efektif. Ya, kritikan-kritikan kita itu dijalankan oleh pemimpin daripada mengikuti caranya siapa? Caranya Nabi SAW. Maka tetap jawaban kita kayak gitu tadi.
meskipun tingkat efektivitasnya itu lebih tinggi, tetap itu cara yang salah, cara yang keliru. Karena kita ini melihat proses, tidak melihat apa? Hasil. Bisa saja berhasil, tapi dengan cara yang salah. Dan bisa saja tidak berhasil, meskipun caranya sudah benar. Gak masalah, yang kita cari yang pertama, yang proses tadi. Prosesnya benar. Hasil, serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak kok contohnya. Apa? Yang berhasil, tapi caranya itu salah, tapi berhasil. Apa itu? Enggak, salah ini tuh, masalah-masalah sehari-hari. Anda biasanya kalau AC rusak, remote-nya itu dipencet-pencet tidak bisa. Anda apakan remote-nya? Ganti. Hah? Kan diduduk-duduk kan? Tok 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 tok. Gitu kan? Bener nggak cara kayak gitu? Hah? Itu cara yang benar apa enggak? Apa bisa? Nggak benar, bisa merusak komponen-komponen remote itu. Tapi ya apa ya? Apa? Berhasil murup pas ini. Ngerti ya? Berhasil murup pas ini. Iya, meskipun berhasil, tetap saya katakan caramu itu salah. Tetap saya katakan caramu itu salah. Ya, cuman kan masalah AC kan masalah kecil. Remote AC biro regone. Tapi kalau perkara ini, perkara pemimpin ini perkara besar yang menyangkut stabilitas keamanan suatu negara. Jika dibuka pintu-pintu seperti ini, dibolehkan seseorang mengkritik pemimpin, mencaci maki ya, di depan umum, mengkritik di depan umum, maka terbuka pintu-pintu fitnah yang di situ bisa jadi prahara di dalam negeri itu. Ya. Yang diinginkan sama Nabi bukan mendukung kedoliman-kedoliman pemimpin, tapi yang diinginkan oleh syariat adalah untuk meredam apa? Meredam gejolak, agar tidak terjadi huru-hara di situ. Nah, wallahu a'lam. Cukup. Nah, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.